mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan kesejahteraan dan segala macam. Apa hubungan di antara penguasa dengan rakyatnya? Tujuannya ke sana kan? Jadi kalau tujuan pejabatnya itu ternyata memperkaya bukan rakyat dan memperkaya diri sendiri, bisa hancur tuh negaranya. Ini kok jawaban ke sana ya. Kenapa saya terhormati Allah? Jadi kita bisa lihat banyak masalah muncul dalam kehidupan kita itu karena memang kita itu tidak memiliki pemahaman sistem. Banyak sekali, banyak. Jadi kita tidak punya pemahaman sistem, kita tidak melihat bagian-bagian apa saling berinteraksi. Ya, lalu kemudian kita tidak bisa melihat apa penyebabnya ini. Kita hanya bisa merasakan kok aku sampai di sini. Kok tiba-tiba anakku bermasalah ya? Kok tiba-tiba istri dan aku kok tidak mesra ya? Kok tiba-tiba dulu masa bulan madu kok kayaknya ya, apa namanya? Nggak, yang lain itu kontrak gitu. Dunia itu hanya milik berdua. Tapi berikutnya ceritanya kok sekarang kalau lihat suami kok sebel, suami punya istri juga sebel, nggak tahu apa yang terjadi. Itu karena tidak memiliki pemahaman sistem. Jadi termasuk permasalahan keluarga itu muncul karena tidak memiliki pemahaman sistem. Nah, kita lihat ya, kalau bicara parenting ini contoh saja, anak-anak bermasalah itu mulai dari mana masalah ini? Tidak sadar bisa jadi persoalannya itu ada pada ini, Pak. Tidak harmonisnya suami dan istri. Karena tidak punya pemahaman sistem, dia nggak bisa nyambung. Tidak harmonis suami istri itu bisa menciptakan anak bermasalah. Itu dia tidak sadar. Pakai kacamata sistem, suami dan istri sering bertengkar, ditonton sama anaknya. Anak-anak melihat inilah pelajaran tentang hubungan orang dewasa. Ya, suami dan istri bertengkar, berantem, apalagi KDRT itu diajarkan kepada anak tanpa disadari. Ini sistem. Dan ternyata di dunia ini, kalau kita bicara anak, di dunia ini tahun 2024 kemungkinan pernikahan di dunia itu berakhir dengan perceraian angkanya 50% kurang lebih. Ini di dunia. Indonesia mungkin 30%. Artinya apa? Banyak pernikahan itu gagal. Ini baru cerita yang gagal dalam artian bercerai. Belum yang gagal itu terpaksa bertahan karena banyak faktor. Mungkin karena anak, mungkin karena malu. Tapi pernikahan itu tidak merasakan indah dalam pernikahan. Dan konon ceritanya ya, pernikahan yang berhasil itu hanya sekitar 10%. Nah, dengan latar belakang seperti ini, kalau dalam kacamata sistem, maka kita bisa melihat wajar pada hari ini anak-anak itu bermasalah. Ini mohon maaf, ini saya nanti cerita Pak, ini teorinya dulu nih Pak. Saya sama istri kan ngisi acara parenting Islami. Sering kali kita itu yang dibahas sama Pak, kan dia juga masalah sama pihak radio. Aduh Pak, banyak sekali masalah anak-anak di dunia ini yang bisa jadi orang tuanya itu tidak tahu. Bahkan kalau saya mengisi pengajian, mengisi forum, kalau temanya ini Pak, apa yang saya katakan? Anak-anak kita tidak bisa diselamatkan. Generasi anak kita tidak bisa diselamatkan. Waktu saya langsung kesimpulannya ini, kecuali, nah ini kecuali yang mungkin selamat itu adalah ketika bapak ibunya pegang anaknya kuat-kuat, jaga anaknya kuat-kuat, maka mungkin ini akan membuat mereka selamat. Tapi masih kata mungkin. Kenapa bisa begitu? Karena data-data menunjukkan angka-angka anak bermasalah itu semakin hari semakin besar. Saya tadi orang insinyur Pak, ya. Kalau dalam sebuah sistem kehidupan, katakanlah kita nggak bisa jadi motor, kita kasih oli bensin kualitas terbaik. Kalau yang keluar itu banyak ortomonoksida, banyak racun, berarti pada sistem pembakarannya tidak sempurna. Mau dimasukkan bensin yang bagus, oli yang bagus, masuk ke dalam sistem
kehidupan ini ibarat mesin, keluarannya itu adalah banyak karbon dioksida, sebagus apapun keluar itu sampah. Itu yang saya simpulkan lah. Kenapa anak kita lahir dalam keadaan fitrah, tapi kenapa angka-angka seperti misalnya ini jiwa brutal itu semakin banyak, pembunuhan anak-anak, pembulian makin banyak. Di Jogja ada Keliti, Tulung Agung ada apa saya tidak tahu. Keliti asal bacok itu loh. Ada Tulung Agung, tidak ada ya. Alhamdulillah. Saya pas ke Makassar, waktu itu teman saya kasih tahu, Pak Ustaz, jam 8 malam hati-hati jangan keluar rumah. Jam 8 malam hati-hati kalau di jalan. Kenapa? Kalau di jalan ketemu anak-anak yang gerombolan, ya, mereka bergerombol itu ada kekerasan. Jadi mereka bawa tombak, bawa panah. Kemarin saja korbannya katanya anak 8 tahun, baru keluar dari Indomaret. Jadi mereka menembak mana? Jadi jiwa brutal semakin banyak, Pak. Ada anak katanya lahir dalam keadaan fitrah. Rambutnya mental banyak. Antara baca kita 30% itu mati, 30% itu punya masalah mental. Ini menurut penelitian Fakultas Kedokteran UGM kerjasama dengan 2 lembaga penelitian di Australia. 30%. Jadi kalau ada anak kumpulan 100 anak, itu berarti 30 anaknya punya masalah mental di Indonesia. Dan bunuh diri, waduh meningkat banyak, Pak. Ini saya cerita banyak bisa banyak bunuh diri, tapi intinya adalah banyak di kalangan mahasiswa bunuh diri. Ngeri Pak. Jadi yang punya masalah mental semakin banyak. Kalau sekarang istilahnya apa? Generasi strawberry itu semakin banyak. Belum lagi masalah nafsu dia, masalah hamil luar nikah. Anak lahir dengan fitrah, Pak. Fitrah mereka, baik mereka. Tapi kok muncul itu banyak masalah. Data-data menunjukkan begini. Ini yang tragis ini, lihat 37 pasang anak SMP pesta seks di hotel. Anak SMP, Pak. Petugas temukan barang bukti kondom, obat-obat dan virus. Anak SMP. Belum lagi masalah apa ini? LGBT, wah ini ceritanya banyak. Ini semakin ngeri, Pak. Ini ingin saya ceritakan semua, cuma memang waktunya ya. Belum lagi masalah pornografi, waduh, masalah pornografi, judul pinjol. Sudahlah begitu, lalu kemudian secara akademik Indonesia rendah, Pak, serendah-rendahnya. Di netizen mengatakan rata-rata IQ anak kita berapa? Orang Indonesia 78, di atas sedikit dari simpanse. Suka atau tidak suka, ya banyak masalah yang muncul. Ini bukti skor PISA. Jadi anak lahir dalam fitrah, keluarnya kok bermasalah. Ada apa? Kan itu. Kalau kita punya mama sistem, tentu sang anak yang bermasalah itu faktornya Pak tidak tunggal, mesti banyak. Kalau orang berpikir linear, anak bermasalah langsung bapaknya agak mendidik. Anak bermasalah ibunya tuh nggak ngurusin anaknya. Anak bermasalah tuh sekolah itu nggak bisa sekolahnya membuat anak saya ini. Itu berpikir linear, berpikir dangkal, itu yang sering banyak tuh begitu. Tapi kalau berpikir sistem enggak, berpikir sistem apa saja faktor-faktor yang membuat itu, hubungan komponen apa saja, nah, itu berpikir sistem. Nah, maka teman sekalian, ya, pertanyaannya lalu bagaimana? Lalu bagaimana? Nah, ini penting kita tadi ya. Tadi saya katakan bahwa kalau kita ini tidak berpikir secara sistem, kita bahkan tidak bisa melihat problem keluarga, termasuk problem anak-anak. Cuma yang penting adalah sekarang bagaimana kita melihat keluarga itu sebagai sebuah sistem. Nah, kami ingin punya analogi yang sederhana. Ini untuk memudahkan saya. Sepeda, ini ceritanya banyak sepeda ini.
Sepeda itu sebagai sebuah sistem, tujuannya adalah dia menjadi alat transportasi, bisa dinaiki, mengantarkan kita sampai tujuan dengan nyaman. Itu tujuannya. Sekarang tujuan itu bisa dicapai, pertama, kalau komponen-komponennya oke. Atas, bannya oke, rantainya oke, stangnya oke, pedalnya oke, semuanya oke, sehat, nyaman, berkualitas. Lalu apakah kalau semuanya oke akan jadi sepeda yang oke? Pertanyaan sistem pertama. Ini kalau Bapak bisa jawab, ini berarti paham. Kuliah saya 36 menit. Kalau semuanya oke, Bapak saya berdiri. Kalau semua komponen oke, apakah kira-kira sepedanya jadi oke? Belum tentu, ada yang iya. Belum tentu apa iya? Belum tentu. Ada yang bilang iya? Masih? Ya, mana kan tangannya Pak? Yang iya Pak? Bapak, satu. Oke. Kalau rodanya dihubungkan dengan rantainya itu ternyata longgar, stangnya dihubungkan longgar, maka tidak sampai tujuan yang diharapkan. Jadi komponennya oke, hubungan antara komponennya oke. Berarti ada dua pembahasan, komponen dan hubungan antar komponen. Jadi kalau komponennya bermasalah, jangan berharap itu jadi oke. Komponennya bermasalah, apalagi komponen bermasalah itu komponen yang paling penting. Komponen paling penting itu pasti akan bermasalah. Ya. Nah, jadi kita harus lihat sekarang, ingin membuat keluarga harmonis itu seperti memiliki sepeda yang oke. Yang harmonis itu berarti yang oke. Apa yang kita bahas? Ada dua. Pertama adalah komponen, yang kedua adalah hubungan antar komponen. Sederhana kan? Itu orang teknik itu begitu Pak. Jadi dia saya sampaikan kepada Bu Dokter tadi, kan dia menerima pasien banyak, mungkin dia mengobati kan bisa macam-macam loh Pak. Nah, kalau saya bilang kalau ada problem rumah tangga Bu, datang ke bengkel, apa yang lakukan bengkel? Dicek dulu komponennya ada masalah nggak? Jangan-jangan nggak ada sabarnya pada suaminya, jangan-jangan nggak ada syukur pada suaminya, pada istrinya, jangan-jangan memang dua-duanya ini tidak pantas untuk mendapatkan keluarga samaran. Jadi secara spek pribadi masing-masing itu jauh sekali dari Islam. Jadi kalau ini tidak sesuai Islam, mereka berkomunikasi, berantakan mesin komunikasinya. Jadi semangat tukang sepeda tadi, kalau sudah bagus komponennya dicek apa? Ini sudah bagus semua, nggak ada salahnya. Hubungannya gimana? Begitupun banyak, maaf ya, tidak sedikit suami istri soleh-soleha cerai. Suami istri soleh-soleha ternyata keluarga tidak bahagia, tidak samaran. Kenapa? Ternyata hubungan mereka itu hubungan yang tidak saling mendekatkan. Misalnya Pak ya, suaminya, istrinya itu perang dalil Pak. Jadi suami itu kan sebagai kawam, sebagai pemimpin. Dalilnya itu ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa. Terimakah suaminya begitu kan? Benar sih ya. Tapi ketika diceramahin begitu kan nggak terima. Nanti istri juga begitu. Kamu itu sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi sama suami itu nggak ada hormat-hormatnya. Padahal dalilnya yaitu perang dalil Pak, dan itu terjadi. Semangatnya harus sesuai dengan Islam. Tapi ketika dalilnya salah, ya, dalil suami dipakai istri, dalil istri pakai suami, itu jadilah masalah. Jadi hubungan itu tidak hanya hubungan sosial, tapi hubungan yang saling mendekatkan.
Oke, kalau sekarang Allah, ini ceritanya, itu teorinya, maka kemudian saya berikutnya adalah cerita. Jadi kalau kita ingin bangun keluarga yang harmonis, itu pertama adalah tujuannya kita tetapkan dulu, karena itu yang ingin kita capai. Kemauan dan tujuan itu harus sama. Jadi apa tujuannya? Pada Al-Quran nanti lihat suami dan istri itu hubungannya, tujuannya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. 3 hal ini Pak, Bapak Ibu, bukan kata-kata klise. Sakinah itu ketenangan, mawaddah itu hubungan yang saling bergairah, ya, saling mencintai, ya. Rahmah itu hubungan yang saling mengasihi, ada rasa kasihan sama pasangan kita, nggak ingin pasangan kita itu menderita, itu namanya ada rahmah. Tapi kalau istri ingin suami yang menderita, ingin istri yang menderita, itu berarti tidak ada rahmah. Itu tujuannya. Itu harus dipahami oleh dua belah pihak. Lalu kemudian tujuan berikutnya itu kan pada suami istri, anak-anaknya. Tujuannya adalah ketika mereka dalam keluarga itu harus menjadi anak-anak yang bertakwa dan birrul walidain. Harus jelas Pak, takwa dan birrul walidain. Itu tujuannya. Jadi membangun keluarga harmonis itu keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang birrul walidain, mereka semua adalah pribadi-pribadi yang bertakwa. Itu tujuan keinginan yang mesti dicapai dan diusahakan. Dan tujuan itu harus jelas. Kalau tujuan itu tidak ada, apa yang terjadi? Suami istri tiba-tiba bertemu saja, tergantung angin bertiup, kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk. Akhirnya jadi seperti itu. Nah, kalau sudah tujuan, lalu kemudian komponen. Komponennya siapa tadi? Suami dan istri. Maka di sini suami dan istri harus menjalankan perannya masing-masing. Di buku kami tentang pernikahan ini dibahas banyak tentang komponen. Apa peran suami? Apa peran suami? Apa peran istri? Suami sebagai leader, ya. Istri itu taat, ya, berbuat jannah. Ini untuk bicara tentang komponen-komponennya. Ya. Nah, lalu kemudian komponennya ini tugas kita, saya sebagai orang tua misalnya, tugas bapak itu tidak tergantikan. Dia sebagai leader memastikan anak-anaknya itu baik. Ya. Nah, termasuk saya mendidik anak misalnya, saya melibatkan anak saya dalam dakwah. Nah, seperti ini kami punya akun. Ini cara saya mendidik anak. Saya libatkan dia dalam dakwah bersama abinya. Maka namanya Aku dan Abi. Nah, misalnya ini mungkin pas nih tentang keluarga harmonis. Artikel tentang keluarga harmonis, definisi keluarga harmonis menurut para ahli. Dan banyak dari mereka itu menyatakan kalau keluarga harmonis bisa tercapai kalau adanya komunikasi yang baik, saling menghargai. Menurut Abi gimana? Keluarga yang harmonis itu kalau ibaratkan ya, itu seperti sepeda yang berjalan dengan baik. Masing-masing itu menjalankan fungsinya, dan hubungan di antara roda dengan pedal dengan rangkai itu hubungannya memang sudah saling menguatkan. Nah, jadi kalau keluarga harmonis itu berarti paling tidak ya ada dua nih yang harus dicapai. Itu bisa terwujud kalau suami dan istri menjalankan peran dan fungsinya, menjalankan kewajibannya. Jadi suami misalkan dia menjadi kepala rumah tangga, dia bertugas memimpin istrinya dan anak-anaknya, dia memberikan nafkah ya secara mau, secara baik, memberikan makanan, enggak sekedar makan, makanan yang bergizi, makanan yang sehat, memberikan pakaian, tidak sekedar pakaian, tidak sekedar untuk badan, tetapi pakaian yang pantas, pakaian yang lain. Rumah juga seperti itu, tidak sekedar bergaul, tapi rumah yang juga aman, rumah yang nyaman. Nah,
Jadi berarti menjalankan fungsi yang baik di antara mereka. Kalau komunikasinya baik kan, tutur katanya lembut, saling memahami, tapi masing-masing tidak menjalankan fungsinya, kira-kira tercapai nggak harmonisan itu? Ya, nggak. Suami ngomongnya bagus suaminya, tapi tidak menjalankan peran di nafkah, ya kan? Lucu kan? Jadi memang kunci keberhasilan dalam rumah tangga, keharmonisan itu adalah masing-masing menjalankan perannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu adalah hubungan di antara suami dan istri adalah hubungan yang saling menguatkan, hubungan yang saling mendukung. Ini mungkin yang dimaksud oleh banyak kalangan pakar tadi. Jadi bagaimana komunikasi di antara mereka, bagaimana mereka menyelesaikan masalah, dan bagaimana tutur kata mereka, bagaimana menghargai pasangan misalnya. Nah, ini faktor yang kedua. Tapi faktor yang pertama itu harus diwujudkan dulu, masing-masing menjalankan perannya dengan baik. Dan kalau hanya sekedar menjalankan peran juga kalau itu saja suami ya itu contoh Pak, melibatkan anak dalam dakwah. Jadi melibatkan anak dalam dakwah ini tugasnya suami ya. Kalau bahasa yang lain, suami istri memantaskan diri menjalankan perannya, lalu kemudian karena anggota keluarga itu tidak hanya suami dan istri tapi juga anak-anak, maka anak-anak itu mesti kita siapkan menjadi komponen yang baik. Itu terutama tugasnya bapak. Nah, lalu kemudian bagaimana prakteknya? Di prakteknya, ini karena saya dan istri ini tim, ya, saya itu kuat di konsep dosen ya. Tapi saya seringkali lupa cerita apa yang sudah saya lakukan. Jadi yang kuat di cerita itu adalah istri saya. Jadi mungkin nanti bagian dari ini akan menyampaikan ceritanya bagaimana menyiapkan komponen itu. Ya. Komponen itu. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Menyambung apa yang disampaikan oleh Abi gitu ya. Begitu teman Abi. Jadi menyambung apa yang disampaikan Abi tadi, bahwa yang namanya keluarga itu sebuah sistem. Nah, di sini kalau diibaratkan keluarga itu kan bukan sekedar seorang laki-laki dan seorang perempuan tinggal bersama. Kalau laki-laki dan perempuan tinggal bersama bisa nggak disebut keluarga? Nggak bisa. Harus ada pernikahan ya. Nah, kemudian laki-laki dan perempuan tinggal bersama dalam sebuah rumah dan punya anak gitu ya, itu juga belum bisa dinamakan keluarga. Tadi sudah dijelaskan bahwa keluarga itu harus punya tujuan, ada komponen, itu hanya komponen yang berkumpul. Jadi kalau ada suami, istri, dan anak-anak berkumpul dalam suatu rumah tanpa ada tujuan yang sama, tanpa ada interaksi tadi atau hubungan, itu namanya hanya orang yang tinggal bersama, gitu ya, tinggal bersama dalam suatu rumah, gitu ya. Jadi tidak bisa disebut keluarga. Kalaupun disebut keluarga, itu keluarga yang gimana ya? Jadi misal istri punya tujuan sendiri. Aku menikah biar ada yang menafkahi, karena aku capek kalau kerja terus, gitu kan. Jadi biar ada yang menafkahi. Terus suami, aku menikah ya biar nggak disebut jomblo lah, gitu misalnya ya, contoh aja. Jadi terus dia nikah gitu ya. Nanti kalau nggak nikah dibilang nggak laku, gitu ya. Terus laki-laki itu menikah, istrinya punya tujuan sendiri, suaminya punya tujuan sendiri. Terus punya anak juga, anaknya punya tujuan sendiri. Ketika lahir, orang tuanya tadi kan masing-masing sibuk sendiri, mungkin ya, si istrinya ya asik-asik sendiri gitu ya, suaminya ya kerja aja, pokoknya kerja ngumpul-ngumpulin uang gitu ya. Kemudian punya anak ya, anaknya itu enggak dibiarkan saja gitu ya, sehingga anak ini punya tujuan sendiri gitu, masing-masing sendiri. Ketika bertemu ya cuma cuma gitu ya. Jadi ayah udah pulang saja, anaknya juga pulang, masuk aja ke kamar. Udah pulang belum ya? Gak tahu tuh,
ya udah pulang ya, udah. Masing-masing itu kayak cuek gitu di keluarga. Ayahnya mau makan, ada makan nggak ya? Lihat ke dapur, oh ada makan, ambil sendiri. Istrinya juga cuek aja, yang penting aku udah masak, udah aku tinggal arisan gitu ya, atau jalan-jalan, biarin aja, udah yang penting aku udah masak gitu ya. Suaminya juga udah kerja, pulang, habis makan, capek, tidur. Gak ada interaksi dengan istri, gak ada. Jadi komponennya itu gak bisa disebut keluarga yang punya. Jadi keluarga saya harus punya, ada hubungan, ada tujuan. Nah, tapi gitu ya, keluar komponen-komponen tadi kan harus disiapkan gitu ya, untuk memiliki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tujuannya kan gitu ya, tujuannya keluarga itu kan tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu. Nah, komponen-komponen tadi kalau seperti yang saya ceritakan tadi itu kan nggak akan terbentuk tujuannya. Kalau tadi diibaratkan sepeda itu ya cuma rodanya kempes, remnya blong gitu ya, rantainya copot, ibaratnya tuh seperti itu. Nggak ada pembenahan, ya udah bisa nggak dipakai, nggak bisa dipakai, nggak bisa dikayu gitu ya. Nah maka dalam keluarga itu komponen-komponennya harus bagus, harus dibenahi, harus disiapkan. Seperti contohnya kemarin saya sebelum kesini, biasanya ini kebiasaan saya. Saya kalau mau melakukan perjalanan jauh, saya bawa gerobak saya ke bengkel dulu. Saya bilang, Mas, saya mau perjalanan jauh, minta tolong dicek rem, lampu, roda, semua, oli dan sebagainya. Itu selalu saya lakukan seperti itu. Mau ke Jakarta, mau Surabaya, ke Bandung, ke Malang, mana, pasti saya ke bengkel dulu. Saya minta dicek dulu mobilnya, semuanya komponennya harus bagus sebelum dipakai. Begitu juga keluarga. Nah, tadi disinggung sama Adi, memantaskan diri. Kalau kemarin saya diminta visit, saya juga bilang, kalau mau menikah, itu dipantaskan dirinya dulu. Laki-laki memantaskan diri, istri memantaskan diri sebagai calon suami dan calon istri gitu. Nah, dalam suatu keluarga juga seperti itu. Seorang istri harus membenahi dirinya, gitu ya, membenahi dirinya, memantaskan dirinya pantas untuk menjadi istri. Sebagai komponen tadi harus komponen yang bagus, agar kalau disebut tadi ban itu nggak jadi ban yang bocor gitu ya, nggak jadi ban yang kempes yang nggak bisa dipakai. Begitu juga suami harus memantaskan diri sebagai suami agar tidak menjadi rantai yang apa ya namanya ya, istilahnya kok ropos ya, copot itu loh, copot itu apa ya, dol ya, kalau bahasanya di Solo itu dol itu apa, copot yang bisa dipakai nggak pada tempatnya gitu ya. Nah itu nggak bisa. Begitu juga anak-anak kita gitu ya, kalau ibunya sudah tadi sebagai katakanlah sebagai roda udah pas, suami sebagai rantai udah pas, katakanlah anak ini sebagai kayak rem gitu ya, ya ini semisal aja. Itu juga harus pas, jangan sampai ibunya tadi baik, bapaknya baik, tapi masing-masing tidak ada interaksi, tidak ada hubungan yang baik gitu ya. Maka anak tidak ada kepedulian terhadap anak, cuek gitu ya, anaknya mau jadi apa, anaknya pulang apa enggak, anaknya pergi ke mana, temannya siapa, ngapain aja, di kamar gitu main game atau belajar, gak pernah dipedulikan. Yang penting anaknya sehat misal, yang penting udah dikasih makan sehat. Nah ini gak bisa seperti itu. Orang tua dalam keluarga itu, orang tua harus memastikan bahwa anaknya ini baik gitu ya. Nah maka yang harus dilakukan seorang ibu gitu ya, maka peran gitu ya, peran seorang ibu dan seorang ayah gitu ya, perannya berdua ya. Bunda punya anak sendiri apa ada peran ayah? Kalau nggak punya suami bisa punya anak? Nggak punya. Ayah jadi karena anaknya berdua jadi ngurusnya habis berdua ya. Jadi ayah nggak cuma modal aja, tapi ayah juga harus ikut mendidik bersama gitu. Jadi nanti hubungan tadi ya, hubungan ada interaksi